Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Honi Aisyah, NPM 1954051008 dari kelas THPB. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. 1.1 Latar belakang. 1 dari 10 orang di dunia ini dapat mengalami keracunan makanan setiap tahunnya. WHO telah memperkirakan bahwa 600 juta penduduk dunia mengalami keracunan makanan setiap tahunnya, dan sebanyak 420.000 orang diantaranya meninggal dunia, termasuk 125.000 anak usia di bawah 5 tahun. Tak ada manusia yang dapat hidup tanpa makanan dan minuman. Makanan dan minuman diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai makhluk hidup. Oleh karena itu, satu langkah yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan pencegahan keracunan makanan atau foodborne disease. Pada dasarnya, tumbuhan dan hewan yang kita makan memiliki kemampuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Namun, seiring dengan kematian tumbuhan dan hewan tersebut, kemampuan antimikrobanya pun akan lenyap. Sehingga mikroba seperti bakteri, virus, fungi, dan parasit mampu mengkontaminasi makanan tersebut. Ketika bahan pangan dan bila bahan pangan tersebut diolah dengan cara yang tidak tepat, maka dapat menimbulkan foodborne disease. Foodborne disease itu sendiri merupakan penyakit yang timbul akibat kontaminasi makanan oleh mikroba maupun zat kimia yang berbahaya. Seperti yang kita ketahui, mikroba memiliki faktor virulesi yang memungkinkan dirinya untuk menginfeksi manusia. Oleh karena itu, foodborne disease oleh mikroba dapat berakibat fatal. 1.2 Tujuan dibuatnya makalah ini: 1. Untuk mengetahui apakah itu foodborne disease. 2. Untuk mengetahui penyebab dan cara pencegahannya. Foodborne disease adalah penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah tercemar. Nah, foodborne disease biasanya bersifat toksik maupun infeksius karena agen penyakit masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang terkontaminasi. Biasanya kita sakit karena pengaruh-pengaruh dari luar, salah satunya itu makanan yang sudah terkontaminasi. Nah, foodborne disease ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu food infection dan food poisoning. Food infection yaitu masuknya mikroorganisme dalam makanan, berkembang biak sangat banyak dan dimakan oleh orang, di mana mikroorganisme tersebut menghasilkan sakit atau menyebabkan sakit. Contohnya yaitu Salmonella, Shigella, E. coli, Vibrio cholera, dan Vibrio parahaemolyticus. Sementara food poisoning adalah bahan makanan yang memang mengandung bahan racun alami maupun makanan diberi zat-zat racun yang mempunyai tujuan komersial maupun nilai-nilai ekonomis, dapat juga disebabkan oleh makanan yang sudah tercemar oleh mikroorganisme racun, contohnya yaitu Staphylococcus. Nah, perbedaan antara food poisoning dan food infection yaitu terletak di masa inkubasi terhadap tubuh kita. Biasanya food poisoning itu waktunya lebih singkat dan memberikan efek kepada tubuh kita, sementara food infection itu butuh waktu yang cukup lama, kisaran 2-3 hari untuk memberikan dampak kepada tubuh kita. Nah, kalau food poisoning itu kita memakan makanan yang memang di dalamnya sudah terdapat racun. Jadi bakteri tersebut memang sudah menghasilkan racun atau bahan-bahan kimia yang memang bersifat toksik. Kalau misalkan food infection itu kita memakan bakteri yang makanan yang di dalamnya sudah terdapat banyak bakteri, sehingga bakteri tersebut yang nantinya akan berdampak kepada tubuh kita. Selanjutnya adalah penyebab foodborne disease. Foodborne disease disebabkan oleh mikroba, virus, dan racun yang terdapat dalam makanan tersebut yang secara alami yang ada maupun yang dicampurkan. Lebih dari 90% terjadinya foodborne disease itu disebabkan oleh kontaminasi mikrobiologi. Pada dasarnya, tumbuhan dan hewan yang kita konsumsi itu memiliki kemampuan untuk mencegah pertumbuhan mikroba. Namun, seiring dengan kematian tumbuhan dan hewan tersebut, kemampuan antimikrobanya pun menurun, sehingga hal ini dapat memicu pertumbuhan mikroba yang dapat mengontaminasi makanan tersebut. Keberadaan mikroba yang terbawa oleh makanan itu bergantung kepada
kesesuaian habitat dan juga lamanya kontak antara makanan dengan virus ataupun mikroba penyebab foodborne disease tersebut. Makanan yang belum matang maupun yang sudah matang dapat menjadi medium yang mendukung pertumbuhan mikroba. Selain itu, produk makanan juga dapat menjadi tempat sarang dari toksin yang berasal dari fungi maupun dari bakteri. Tidak seperti bakteri dan fungi, virus tidak memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri, sehingga makanan tersebut hanya dijadikan sebagai pembawa virus saja. Foodborne disease dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan, pemantauan suhu, dan cara penyimpanan yang baik, seperti cuci tangan, simpan makanan di dalam suhu lemari es, dan penyimpanan dengan cara tertutup dengan rapat. Oke, perkenalkan, nama saya Octaviana Savitri, NPM 1914051042. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari materi yang disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh bakteri penyebab foodborne disease. Di sini ada 6 contoh bakteri yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah E. coli. E. coli adalah bakteri patogen yang merupakan indikator sanitasi pencemaran pada makanan atau minuman yang kita konsumsi di sehari-hari. Nah, jadi kalau makanan atau minuman yang berkontaminasi atau terkontaminasi oleh bakteri E. coli, seperti daging mentah dan produk susu, itu makanan yang bersih tinggi mengandung E. coli. Jika kita makan, maka akan muncul tanda atau gejala seperti diare yang mungkin mengandung darah, dapat menyebabkan gagal ginjal ataupun kematian. Selanjutnya adalah salmonella. Salmonella juga merupakan bakteri patogen yang merugikan, menyebab foodborne disease juga. Makanan beresiko tinggi yang mengandung salmonella itu seperti daging mentah, unggas dan telur, sayuran mentah yang belum dicuci. Salmonella memiliki waktu inkubasi yang lumayan cepat, antara 12 sampai 36 jam. Jadi, jika kita mengonsumsi atau memakan makanan atau bahan yang tercemar oleh salmonella ini, maka akan muncul tanda atau gejala seperti sakit kepala, sakit umum pada tungkai, rasa sakit di lengan, sakit perut dan diare, muntah dan demam. Ini biasanya berlangsung 1-7 hari dan ini jarang berakibat fatal. Selanjutnya adalah Clostridium perfringens. Nah, makanan beresiko tinggi yang mengandung Clostridium perfringens ini adalah daging mentah, masakan daging yang dimasak, dan unggas. Nah, kalau kita mengonsumsi makanan atau masakan yang mengandung atau tercemar oleh Clostridium perfringens ini, maka tanda atau gejala yang dapat terjadi adalah nyeri perut, diare, mual. Ini biasanya berlangsung antara 12 sampai 48 jam. Karena apa? Karena masa inkubasi pada Clostridium perfringens ini antara 8 sampai 22 menit. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada Clostridium botulinum. Makanan beresiko tinggi mengandung Clostridium botulinum ini adalah daging kaling, sayuran, dan ikan yang diproses secara tidak memadai atau pengalengan yang salah. Nah, jika kita mengonsumsi makanan atau makanan kaleng atau daging segala macamnya yang telah tercemar, jika masuk ke tubuh, maka tanda atau gejala yaitu adanya perubahan suara, penglihatan ganda, kelopak mata terkulai, sembelit parah, kematian dalam seminggu atau pemulihan lambat selama berbulan-bulan. Bakteri ini cukup berbahaya kalau kita konsumsi, dan masa inkubasinya itu cukup lama, 24 sampai 72 jam. Yang ketiga itu Bacillus careus. Makanan beresiko tinggi yang mengandung Bacillus careus ini nasi, daging, makanan laut, salad, kentang, dan mie. Tanda atau gejala jika kita mengonsumsinya, makanan yang tercemar oleh Bacillus careus ini adalah mual-mual, muntah, serta kram perut, serta memiliki kram perut.
Bakteri ini atau Bacillus cereus ini memiliki masa inkubasi 1 hingga 6 jam, lumayan cepat, dan biasanya berlangsung kurang dari 24 jam setelah onset. Jadi setelah inkubasi, maka gejala-gejala seperti mual dan mentah akan timbul. Nah, yang keempat itu Staphylococcus aureus. Makanan beresiko tinggi yang mengandung Staphylococcus aureus atau terkontaminasi oleh Staphylococcus aureus adalah daging, produk susu, dan unggas. Apabila kita mengonsumsi makanan tersebut yang telah terkontaminasi Staphylococcus aureus, maka tanda atau gejalanya itu seperti muntah parah, sakit perut, lemas, dan lebih rendah dari suhu normal. Biasanya ini berlangsung 6-24 jam karena onsetnya ini lumayan cepat, yaitu 1-6 jam. Baik, terima kasih.